Shalom, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Seperti biasanya anakku, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita mulai berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersuka cita Bapa di mana Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau yang hadir dalam hidup kami, jadikanlah kami jadi anak-anak yang pemenang dan jadikan kami menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang masuk kita ke dalam masih bab 2, yaitu pergaulan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta menyusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa kode baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno-Hatta dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang, tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Di masa kode reformasi, pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia pun masih terjadi. Hal itu antara lain telah disebutkan dalam pembahasan pertama. Reformasi ini diwujudkan kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang hanya menjadi lebih bebas dan terbuka, ataupun Indonesia Instant 2013. Kebebasan dalam berpolitik misalnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik yang memiliki visi misi yang berbeda dan partai politik yang sudah ada pada kepemimpinan Soekarno-Hatta. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah: yang pertama, memberikan kebebasan pers; kedua, pendirian partai politik dan sejumlah serikat, misalnya serikat buruh. Yang ketiga, pembebasan sejumlah narapidana politik. Dan yang keempat, pembatasan periode kepresidenan menjadi maksimal 2 kali 5 tahun. Yang kelima, pelimpahan sebagai kewenangan dan kekuasaan ke pemerintahan daerah. Pada masa kini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi seperti di zaman Orde Baru yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan 5 Tahun ataupun Repelita, melainkan dengan nama Program Pembangunan Nasional ataupun Propenas. Pemerintahan di era reformasi memiliki tekad untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi
masalah bidang politik, ekonomi dan hukum reformasi ketika bidang tersebut dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil wujudkan demokratisasi politik dengan sendirinya akan ikut mendorong proses demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi, maka berbagai peraturan dari undang-undang yang tidak sesuai dengan jiwa reformasi telah direvisi. Ada beberapa perubahan yang menolak, yaitu yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokrasi, dan yang kedua, partai politik yang lebih mandiri dan terdiri dari banyak partai politik, pembatasan jumlah partai politik. Yang ketiga, pengaturan HAM termasuk di dalamnya membentuk lembaga HAM. Keempat, kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah. Yang kelima, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi dilakukan secara langsung ataupun pilkada, yaitu pilkada gubernur, wali kota, dan bupati. Dan yang keenam, adanya badan khusus penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU sebagai panitia. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 26 September 2014, jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat, dan menguasai jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antara warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Perwujudan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintahan dan negara semata-mata, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Untuk mencapai demokrasi dan hak asasi manusia, seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sikap demokrasi tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama, tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Tugas nanti yang akan Ibu berikan kepada kamu kerjakan dan Ibu tunggu jawabannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.